Ini kita baca sama-sama sekarang ayat ini. Ya, jadi ini sangat penting sekali karena Paulus pun menuliskannya untuk kita semua. Ada satu masalah, ya kita tidak membahas legalisme pagi hari ini, tapi akan melihat justru keantinomianisme yang ada terjadi di jemaat Filipi. Kenapa saya katakan ini terjadi di jemaat? Karena ayat Alkitabnya mengatakan demikian. Coba kita baca sama-sama ya, 18 kita baca sekali lagi. Yuk, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Perhatikan ini, kenapa dikatakan masih ada musuh-musuh salib? Dan itu terjadi di jemaat Filipi sehingga Paulus di situ menuliskan kerap kali dia menuliskan ini, mengatakan ini. Bahkan kali ini dia katakan dia menulis ini sambil menangis. Menyatakan apa? Betapa pentingnya hal ini. Ternyata masih ada seteru atau musuh salib Kristus. Masih ada musuh salib Kristus dan Paulus menangis. Kenapa menangis? Kalau kita perhatikan ayat 19 kita baca dulu yang berwarna merah itu ya. Kenapa ini menyedihkan? Kenapa ini menggundahkan? Membuat Paulus sangat bersedih. Dia mengatakan dan mengajarkannya berulang-ulang karena akibatnya. Perhatikan ayat yang berwarna merah itu kita baca bersama-sama ya. Kesudahan siapa itu? Kesudahan seteru salib Kristus. Kesudahan musuh-musuh salib itu adalah kebinasaan. Sehingga ini menjadi sangat penting. Paulus ternyata menghadapi orang-orang semacam ini. Ada orang-orang semacam ini di dalam jemaat. Jadi fakta bahwa Paulus kerap menulis, kerap mengatakan, dan sambil menangis menunjukkan bahwa masalah ini sangat serius dan bisa fatal akibatnya, yaitu kebinasaan. Itulah sebabnya kita pagi hari ini belajar bersama-sama ini, karena ini sangat serius dan bisa membinasakan. Salah seorang penafsir Alkitab yang itu sekitar abad berapa? 15. Jadi sudah cukup tua, sekarang udah meninggal orangnya, Charles Spurgeon. Dia menafsirkan ayat ini, itu mengatakan, Paulus itu loh dianiaya seperti apapun, dia tidak pernah dicatat Alkitab menangis. Kalau nanti ada saudara yang bisa mendapatkan itu boleh. Oh ya Pak, ada nih Pak, Paulus dianiaya dan menangis. Paulus itu di penjara sekalipun, apa yang dia lakukan di penjara? Dia nyanyi. Tapi khusus untuk masalah ini dia menangis. Karena memang ternyata musuh itu ada. Dan musuh salib yang disebutkan di sini, khusus di bagian ini adalah antinomianisme. Saya akan jelaskan itu nanti juga, masih belum sampai kepada pengertiannya. Yang didapatkan di sini ternyata adalah apa? Yang memanjakan dagingnya, yang memanjakan tubuhnya. Jadi orang ini mengatakan bahwa dia sudah diselamatkan, dia percaya kepada Yesus, tapi terus kemudian dia memanjakan kedagingan mereka, aku mau hidup suka-sukaku. Itu antinomian. Dan Paulus berhadapan dengan seperti ini, 1 Korintus pasal 16 ayat 12 sampai 20, Roma pasal 6 itu mencatat bahwa mereka ini percaya keselamatan, tapi tanpa pertobatan. Dua-dua kata itu yang saya tulis dalam bahasa Inggris. Mengapa saya tulis bahasa Inggris itu bukan karena sok-sokan nih saudara. Tapi dua kata itu kalau di dalam bahasa Indonesia terjemahannya sama, pertobatan. Repentance dan conversion. Itu sama-sama berbalik artinya.
Jadi mereka pikir mereka sudah selamat karena karya Kristus, ya sudah kalau begitu mereka mau hidup semaunya sendiri, tidak perlu lagi ada pengudusan, tidak perlu lagi ada respon apapun yang mereka lakukan. Mereka pikir mereka sudah selamat, itu antinomianisme. Dan yang kuning putih gak kelihatan itu. Mereka berpikir bahwa penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib dan kuasanya itu tidak berdampak lebih lanjut di dalam hidup mereka. Antinomianisme ini juga berpikir bahwa mereka tidak mau mengikut Yesus dengan memikul salib. Mereka mau mengikut Yesus, kalau ikut Yesus itu loh ya kan, karena aku sudah menaati ini dan itu gitu ya, maka sakitku akan disembuhkan. Maka aku terbebas dari masalah apapun, aku terbebas dari masalah keuangan, aku bebas dari masalah keluarga. Sehingga kita berpikir kalau kita melayani Tuhan, itu keluargaku nanti akan diurus Tuhan, begitu ya, tidak akan ada masalah dengan keluargaku dan seterusnya. Jadi tidak mau menyangkal dirinya, dan itu yang terjadi di jemaat Filipi. Dan kalau kita mau dalami nanti, ya, saudara ketika akan melihat ciri-ciri ini, bagian yang kedua, ciri-cirinya apa? Saudara akan melihat ternyata itu ada dalam diri kita semua. Apa itu? Yang pertama, saudara. Saya ulangi lagi di situ. Ayat 19-nya. Kita baca ya. Kita lihat dulu 19, kita baca dari yang merah itu sampai ke yang biru. Yuk, 1, 2, 3. Kesudahan mereka ialah, Tuhan mereka ialah, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara. Itu loh musuh salib, kemudian ciri-cirinya disebutkan di situ. Dan akhir sekali lagi ya, ini seolah-olah menjadi kabar buruk buat kita semua. Akhir dari semuanya itu adalah kebinasaan. Pertama kita lihat Tuhan mereka adalah perut mereka. Ini antinomianisme yang pertama. Ada berhala di hati. Namanya apa? Missing font ini sepertinya. Jadi seperti itu tulisannya. Hedonisme. Mungkin saudara berkata begini, Pak, saya miskin, saya enggak hedon. Tunggu dulu saudara. Karena hedonisme ini adalah kesenangan. Saudara bisa saksikan khotbah tadi pagi Pastor Judika mengatakan bahwa kita itu suka sekali dengan kesenangan. Betul enggak? Ada di sini yang suka penderitaan? Tapi ada di sini yang suka kesenangan? Enggak usah angkat tangan. Saya aja yang angkat tangan, karena cuma saya yang suka kesenangan kan? Saudara gak suka kan? Semua kita suka kesenangan. Dan kesenangan itu menjadi tujuan tertinggi dalam hidup. Saudara kerja keras hari ini, itu salah satunya pasti karena ada peribahasa itu kan? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Iya kan? Saudara susah payah hari ini, saudara menabung, saudara berinvestasi dengan tujuan apa? Supaya esok saudara bisa bersenang-senang. Tapi kenyataannya, apakah saudara akan bersenang-senang selamanya? Enggak Pak, tabungan saya 1 tahun ini aja kemarin lebaran udah habis semua liburan kemarin. Bahkan ada yang sekarang ini harus apa? Sekarang ini harus lebih sering puasa begitu kan, karena sudah habis buat senang-senang kemarin gitu kan. Sama saudara. Itulah yang terjadi dengan hedonisme ini. Mereka hidup dengan kesenangan tubuh, pikiran. Kita semua mencari sesuatu yang menyenangkan buat kita. Kita berpikir, kita yakin bahwa jika sesuatu itu benar, sesuatu itu pasti enak.
Sehingga kalau tidak enak pasti tidak benar. Kalau kita menderita itu tidak enak, berarti itu salah. Apa yang salah itu yang kita pertanyakan, gitu loh. Sehingga spirit ini memang ada di dalam diri kita. Kita berusaha dalam hal apapun untuk mencari kesenangan demi kesenangan. Sehingga tadi kan dikasih ilustrasi, saudara milih nonton bola atau doa. Lebih menyenangkan mana? Nonton bola kan? Lebih menyenangkan nonton drakor atau PA? Lebih menyenangkan makan-makan, kumpul-kumpul makan-makan gitu ya, atau ibadah waski. Makan-makan kan? Iya. Dan itu namanya kita punya spirit hedonisme. Ada berhala di dalam diri kita ini yang menuntut untuk disenangkan. Dan kita senang kalau disenangkan. Kita lebih suka pergi ke pantai. Anak-anak kita juga begitu kan? Lebih suka liburan atau lebih suka sekolah? Anak-anak, lebih suka kuliah atau lebih suka libur? Lebih suka libur. Orang tuanya tetap bayar sekolah juga pusing, liburan juga pusing. Sama. Hedonisme ini berpusat pada kepuasan jangka pendek. Yang penting aku senang sekarang. Aku gak peduli besok. Aku gak peduli bagaimana besok. Besok ada, kita pakai ayat Alkitab lagi kan. Besok ada kesusahannya. Waduh, sama berarti saudara sama saya ini. Lebih suka yang menyenangkan. Dan itu kita kejar seumur hidup kita tanpa sadar itu sudah menjadi berhala buat kita. Bahkan memang kalau dari dasarnya ya hedonisme ini adalah masalah perut memang. Jadi saking sukanya makan, itu kalau dilihat dari sejarahnya ya. Ya. Jadi orang itu kalau datang ke pesta, dia makan sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi kalau zaman dulu bukan dibungkus plastik ya. Terus dibawa pulang, bukan. Tapi kalau sudah kenyang, dia akan pergi ke belakang, terus kemudian memuntahkan apa yang sudah dimakannya. Kemudian masuk ke pesta lagi dan kalau sekarang kita bungkus. Tapi dulu nggak begitu. Dan itu prinsip hedonisme, dan itu bisa dilakukan dalam hal apapun, bahkan untuk sesuatu yang kita anggap positif. Nonton bola tadi, baca buku, keluarga. Wah kita senang banget ya kumpul-kumpul keluarga, yuk kumpul-kumpul terus gitu kan. Kita cari kesenangan demi kesenangan itu dan terus menerus. Yang lebih, saya beri contoh lagi saudara. Hedonisme sudah menjadi masalah pada masa itu. Tapi sekarang juga, misalnya, saya orang dewasa, pacar saya orang dewasa. Kalau kami sama-sama setuju untuk berhubungan sebelum pernikahan, apa salahnya? Enak kok. Kami sama-sama sudah dewasa, saya setuju, dia setuju. Kenapa Anda keberatan? Mengejar sesuatu yang apa? Sesuatu yang enak. Bahkan kemudian kalau orang ini Kristen, kalau saya adalah seorang Kristen, saya akan mengatakan begini, enggak apa-apa kok saya sudah dewasa, pacar saya dewasa, kami tinggal serumah, kami melakukan apa yang kami sukai dan itu enak, itu menyenangkan, apa salahnya? Toh sesudah itu kami doa sama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Hedonisme.